Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai daripada Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu kita menjadi penurut-penurut dan selalu kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Saya mau katakan kepada kita, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan kepada kita, satu kali orang yang tidak percaya akan dihukum kata firman Allah, yaitu baca Markus 16 ayat 15 dan orang 16 sorry, Markus 16 ayat 16. Jadi orang yang tidak percaya itu akan dihukum, akan ada tangisan, akan ada ratap tangisan begitu memilukan. Tetapi saya mau katakan sebelum itu datang, lebih baik terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan kau akan diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca dua ayat dari firman Allah, yaitu dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dalam bahasa aslinya. Makari i pinondes ke dipsondes tin dikeus ini oti apti hortasti sonde, ya. Sonde itu dipuaskan, feed ya, diberi makan lalu diisi, dipuaskan, ya. Itu arti daripada hortas di sonde. Kalau makari sudah kita berulang dari kata makarios, be happy atau bahagia, dan blessed, diberkati. Jadi diberkati orang yang pinondes itu adalah lapar, ya, lapar, dan ke itu dan dipsondes itu adalah haus, dari kata lapar, pinau, lapar, ya, pinau. Nah, dipsau itu haus ya, dipsau itu haus. Nah, lalu yang kemudian dalam Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Masih saya membacakan dalam bahasa Yunaninya. Aptos de event itu berasal dari kata lego itu berkata, ya. Aptos itu dia berkata, jadi tetapi de itu dia. Tetapi menun, jadi omikron ketemu ipsilon itu dibaca U. Kalau ipsilon saja dibaca I. Jadi sedikit kita belajar bahasa ini. Lalu kemudian makari ini karena double O-U-O-N, ya. Omikron tambah ipsilon maka dibaca U. Ukoundes dari kata, ya, aku, ya, aku dari kata aku, ya, aku dari kata aku karena baca OU itu menjadi U. Mendengarkan. Jadi menon itu adalah kata lebih, ya. Jadi katakan lebih berbahagia. Di sini kan diceritakan bagaimana orang berbahagialah, orang yang ibu yang melahirkan Yesus Kristus itu kan maksudnya.
Tapi Yesus berkata bahwa yang lebih berbahagia itu adalah apa? Yang mendengarkan ton logon to teu, yang mendengarkan firman Allah. Kei pilasondes. Pilasondes itu adalah ya yang saya katakan pilasondes itu menuruti, melakukan, memelihara. Lengkap lah situ, mematuhi. Jadi kalau dikatakan kepada kita pilasondes, maka seharusnya lengkaplah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita disebut berbahagia. Nah, kita masuk kepada pembahasannya. Dikatakan tema kita, sebelum saya lupa, lapar dan haus firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman Allah. Kalau Anda mau makan banyak, ketika Anda lapar, maka cukup 1 hari aja Anda tidak makan, maka Anda akan makannya sore atau pagi Anda puasa, paginya baru makan, maka Anda akan cukup makan, ya. Tapi kalau Anda makan puasa, misalnya 3 hari, 3 malam, 4 hari, 5 hari, ya, Anda tidak bisa langsung makan. Ya, walaupun Anda lapar, ya, Anda mungkin minum air hangatnya dulu, ya, baru itu pun nggak banyak-banyak, sedikit sekitar membasahi apa yang haus, ya. Makan juga nggak langsung bisa ke nasi, ya, mungkin jus atau jus buah atau bubur, ya. Nggak bisa langsung, itu pun nggak bisa banyak-banyak, mungkin 1 sendok 2 sendok sudah berhenti dulu berapa saat. Ya, kalau Anda lapar dan haus, tapi sudah cukup waktu yang lama. Nah, yang mau saya tekankan adalah bukan lapar 1 hari itu, tapi lapar di mana terus-menerus kita mau ingin makan. Ya, orang yang berpuasa itu, yang panjang itu, dia tidak bisa makan dalam 1-2 jam itu, dia akan terus berulang-ulang. Sampai nanti mungkin beberapa waktu ke depan. Dia akan makan secara perlahan-lahan. Sampai perutnya bisa menyusukan diri. Dan itulah yang diharapkan oleh firman Allah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Allah. Ya. Alkitab katakan dengan jelas bahwa mereka disebut berbahagia. Itu yang pertama. Jadi orang yang lapar dan haus akan firman Allah itu adalah orang yang berbahagia. Wow. Tentu kita ingin orang-orang yang disebut orang-orang yang makarios, orang-orang yang makarios. Ya, makarios, makari itu orang-orang yang berbahagia. Tentu kita suka menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan tujuan orang hidup yang terutama mereka berbahagia. Ya, punya ini itu semuanya punya, orang bisa pelesir ke sana sini, dia juga bisa makari. Bahagia. Tapi kebahagiaan dunia ini tidak memberikan sukacita abadi. Kebahagiaan dunia ini tidak memberikan kepuasan di dalam batin. Kebahagiaan dunia ini hanya bersifat semu. Saya pernah bercerita kepada orang yang bercerita, seorang pelancong yang suka sana sini, dia senang, tapi setelah itu susah lagi. Tidak ada tempat yang berbahagia. Ada orang yang kebahagiaannya melampiaskan seks dengan ganti gonta, ganti pasangan. Dia bangga bercerita, wah, saya sudah meniduri banyak orang. Bangga, bukan menjadi sebuah dosa bagi dia. Ada kebanggaan, ada kebahagiaan menurut dia. Tapi bagi kita yang sudah mengerti firman Allah, sebenarnya orang ini sedang mencari kekosongan jiwanya. Tetapi nanti itu
Di bagian terakhir saya akan menjawab kekosongan jiwa kita. Siapa yang bisa menjawab? Karena firman Allah katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Jadi kalau kita orang-orang yang pinondes dan dipsondes, orang-orang yang lapar dan haus, itu berbahagialah Anda. Jadi ada orang suka membaca firman Allah. Udah baca dia, masih lebih banyak dia memberi makanan rohaninya daripada memberi makanan jasmaninya. Kenapa? Dia merasa lapar dan haus akan kebenaran. Dia sangat mencintai firman Allah itu. Amos bilang, akan ada saatnya orang mencari firman Allah itu ke utara, ke timur, kemana-mana, tapi mereka tidak temukan. Karena apa? Perbuatan orang Israel yang begitu jahat. Perbuatan imam-imam yang begitu jahat. Sementara kita, kalau kita saat ini dalam keadaan enak, dalam keadaan damai, kita begitu susahnya untuk datang kepada Tuhan. Begitu susahnya kita untuk membaca firman Allah. Begitu sukarnya kita memperkatakan firman Allah. Tadi pagi kami memperkatakan firman Allah, pantote herete, bersukacitalah senantiasa. Ya. Jadi perlu kita bersukacita karena firman Allah memang berkata berbahagia, pantote herete. Adialeptos, proses ST. Adialeptos itu tidak henti-hentinya berdoa. Wow. Jadi berdoa senantiasa, berdoa terus-menerus, berdoa tidak pernah berhenti. Dimanapun kita bisa berdoa. Kita bukanlah orang-orang yang hanya satu tempat harus membutuhkan mengarah ke barat, mengarah ke utara, mengarah ke selatan, mengarah. Kita bukan orang-orang seperti itu. Di mobil pun kita bisa berdoa, di jalan pun kita berdoa, saat kita berolahraga pun kita bisa berdoa. Di mana saja kita bisa berdoa. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita melakukan firman Allah. Tadi pagi saya menyampaikan firman Allah enfanti epharistite. Dari kata evharisto berterima kasih, bersyukur. Enfanti dalam segala kemungkinan. Fanti itu adalah segala kemungkinan. Dan tutuh ini bisa kata ini. Jadi berbahagialah orang yang dengan segala kemungkinan bisa mengucap syukur. Susah celaka masih bisa mengucap syukur. Masih untung katanya. Jadi kita perlu mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nggak mungkin dong orang-orang yang berbahagia, yang tidak berbahagia akan terus bisa mengucap syukur. Jadi selanjut ayat itu gar telima teu. Jadi karena telima teu itu kehendak Allah. En Kristo Yesus is imas. Itu kehendak Allah dalam Kristus bagi kami. Jadi kalau kita mengucap syukur, wah, saya tadi pagi bisa didengarkan. Jadi kita, karena kalau kita mengucap syukur itu menandakan hubungan kita dengan Allah sangat baik, dan kita juga mengandalkan Allah dalam kehidupan kita ini, dan kita itu dalam rangka melakukan kehendak Allah. Jadi ada 4 poin yang saya katakan di situ, bahwa ada hubungan yang baik dengan Allah, ada kepercayaan, ada membiarkan Tuhan menjawab segala persoalan kita. Jadi kita bukan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tentu setiap orang ingin bahagia dalam hidupnya. Itu sebabnya Yesus katakan, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau. Tapi Yesus katakan lebih berbahagia,
Jadi engkau, saya, kita semua adalah orang-orang yang lebih berbahagia. Saya mau katakan sekali lagi, dalam Lukas 11 ini, ayat 28, ada kata Philasondes, ya, Philasondes itu seperti yang saya katakan tadi, ada kata di sana menjaga, menuruti, mematuhi, mengikuti, memelihara. Wow. Jadi kalau kita sudah dengar firman Allah, bukan kita buang. Kalau engkau mau disebut berbahagia, lakukan. Taat, ikuti. Bukan hanya sekedar masuk kiri, apa ini? Kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Harusnya masuk kanan, masuk dalam hati, diproses oleh hati kita. Dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Apakah kita orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Kalau engkau orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah engkau. Kalau sampai engkau udah lapar dan haus akan kebenaran, tetapi engkau tidak merasa bahagia, apa yang salah? Cek and recheck. Ada mungkin sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah yang membuat hatimu tetap gundah gulana. Karena firman Allah katakan dengan jelas, berbahagia, makari. Jadi kalau kita orang yang berbahagia, tentu karena apa? Kalau Anda baca dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105. Di sana dikatakan Mazmur 119, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita nggak akan mungkin menuju pada jalan-jalan dosa itu, karena ada penerangan. Dunia ini sedang menuju jungle of darkness, hutan lebat kejahatan. Jadi orang-orang sedang menuju, walaupun kita hidup mungkin di keramaian, tapi kalau orang tidak berada dalam kebenaran firman Allah, sebenarnya dia sedang loneliness, kesepian. Itu sebabnya kenapa banyak anak-anak muda lebih suka berada di kafe-kafe sana. Banyak kongko-kongko, bisa kongko-kongko dengan teman-temannya. Itu membawa sukacita tersendiri. Tapi habis itu, apa yang terjadi? Tapi kadang-kala juga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka pergi itu karena mereka tidak berbahagia. Kalau mereka tahu kebahagiaan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan, apa sih artinya itu semua? Tetapi karena mereka belum mengalami, mereka belum menikmati apa yang disebut berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tadi saya sudah bilang, saya awali bahwa orang yang lapar setelah 4 hari, 5 hari baru makan. Karena saya pernah melakukan itu, jadi saya tahu betul bagaimana makan sampai beberapa jam ke depan. Saya makan, mencari, ingin rasanya makan, tetapi perut nggak bisa terima gitu. Jadi harus sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Sampai nanti mungkin kalau pagi kita, sore sudah bisa kembali. Tapi terus mau makan, terus mau minum. Saya kalau buka puasa panjang nggak mau saya minum es. Gula-gula juga. Ya, jadi Anda mau disebut berbahagia, lapar dan hauslah akan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu yang pertama, A-nya saya katakan tadi, bahwa dia adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Nah, orang yang pelita, kakinya dipelitai oleh firman Allah, tidak akan mungkin tersandung, tidak akan mungkin berjalan kepada dunia orang jahat, tidak akan mungkin berjalan kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, lalu yang tak kalah serunya adalah di dalam Yeremia. Ya, dalam Yeremia, tolong bacakan Yeremia 23 ayat 29. Ada yang sudah ketemu? Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi jelas ya. Ini kalau Anda baca lengkapnya bagaimana orang-orang Israel yang nakal itu. Kebal-bebal, tebal. Sudah ditolong oleh Tuhan, ketika pemimpin yang takut akan Tuhan, mereka ikut. Tapi setelah mati, mereka berbuat jahat lagi. Mereka bukan karena Tuhan yang memimpin mereka, bukan. Kalau orang takut akan Tuhan, dimanapun mereka berada, nggak perlu diapain, nggak perlu dijaga-jaga, karena dia udah tahu bahwa Tuhan itu, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk menjaga atau mengawasi orang-orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi jangan pikir komputernya Allah tidak berjalan. Ketika engkau berbuat jahat, oh dia lakukan, catat gitu. Ketika engkau tidak mau mengaku, dia akan tertulis terus. Tapi ketika engkau mengaku, delete. Enak memang punya Tuhan itu. Di dalam Yesus Kristus itu. Tapi ada orang bilang, enak sekali Pak Pendeta kalau gitu orang. Ya memang enak menjadi anak Tuhan itu enak. Wah, seenak-enaknya dong manusia itu melakukan dosa. Oh bukan. Bukan karena kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bukan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, lalu orang-orang percaya sesuka-sukanya melakukan dosa. Justru ketika kita memiliki takut akan Tuhan itu, di situ kekuatan Allah yang supranatural itu menjaga kita agar kebahagiaan kita terus-menerus tidak akan pernah hilang dari hati kita. Kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menjaga kita. Ya mungkin jatuh, boleh. Firman Allah katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Tapi orang fasik jatuh, sekali jatuh tergeletak selamanya. Orang yang benar diangkat, diingatkan. Terkecuali orang itu nggak mau. Tapi 7 kali orang benar itu, kata firman Allah, ya, kita lihatlah Daud bagaimana memelihara dosa kesombongan, bagaimana dia memelihara dosa perzinahannya, bagaimana dia membunuh. Tetapi apakah Tuhan suka? Oh, enggak. Tidak seperti orang-orang lain yang mengatakan, sekali dosamu diampuni hari ini selamanya. Tidak ada, dalam Tuhan itu tidak ada. Kalau kau berbuat dosa, kau tidak mengaku, kau tidak akan diampuni. Kalau engkau mati dalam dosamu, engkau akan binasa. Nggak ada dosa apa orang istimewa bisa berbuat dosa, nggak ada itu. Masa melakukan ini, mengambil istri orang, mengambil, terus enak-enaknya diampuni. Memangnya dia Tuhan? Tuhan saja yang begitu suci nggak berani berbuat begitu. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin
Dia yang mengajarkan nilai-nilai. Dia yang mengajarkan kebenaran agar orang berbahagia. Kok justru ada orang yang mengajarkan kejahatan, merampok, mengambil istri orang. Gak ada itu. Kita bersyukur percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti orang percaya tidak ada orang yang melakukan kejahatan. Tetapi karena orang itu tidak bertobat. Tapi kalau orang itu menyerahkan diri kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kekuatan, kuasa kebangkitan dari Yesus itu akan ada untuk memampukan orang itu berjalan di dalam terang dan kebenaran firman Allah. Untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia mencintai firman. Makanya dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. I have seek you. I have sought you with all my heart. Aku telah mencari engkau dengan segenap hatiku. That I supaya saya tidak tersesat. I have hidden your word. Saya telah menaruh firman-Mu dalam hatiku. That I might not sin against you. Supaya aku tidak berdosa melawan engkau. Itu sebabnya firman Allah itu perlu kita perkatakan. Jangan hanya memperkatakan, tetapi menghidupinya, menghidupi firman Allah itu. Firman Allah katakan, barang siapa mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya, ia sama seperti orang yang bijaksana. The rain descended, hujan turun, the flood came, banjir datang, the winds blew, angin bertiup, and beat on that house, dan memukul rumah itu. It didn't fall. Itu tidak akan rubuh. Kenapa? It was founded on the rock. Dibangun di atas batu karang. Jadi walaupun datang hujan, datang banjir, datang hujan, ya, terus angin melanda rumah tersebut, seperti yang baru terjadi di Tapanuli Utara, di Desa Ciutang, sampai ada yang korban, kasihan. Kita berdoa supaya hujan yang lama sudah nggak datang, tidak sekali datang lalu membuat bencana. Kita tidak ingin. Saya berdoa kepada Tuhan supaya ada hujan memang di beberapa negeri kita. MDK berdoa supaya hujan itu tidak sampai mendatangkan bencana. Tapi situasi di sana itu terjadi begitu. Semoga orang-orang yang ada di Desa Sihotang tetap bisa kuat, terus percaya, berharap pada Tuhan. Firman-Nya selalu ada dalam hidup mereka. Sekalipun mereka mengalami seperti itu, sehingga mereka tetap bahagia. Jadi taruh firman Allah itu menguasai hidup kita. Lalu yang kedua kata firman Allah, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan itu, mereka disebut orang-orang yang diberkati. Kalau Anda baca Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Di sana dikatakan ayat 1 dan 2 saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat, segala berkat, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau
mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di mana saja, dan diberkatilah seluruh kehidupan. Jadi makanya makari itu adalah kata yang tidak bisa dipisahkan antara kebahagiaan dan diberkati. Makanya setelah dibahagia, diberkati, nanti dia dipuaskan karena ada feed, diberi makan kalau dia lapar, ya, di fill, ya diisi, kalau dia haus diisi, kalau dia lapar diberi makan, diisi perutnya. Lalu ada satisfy itu memuaskan, ya, tapi nanti. Nah, jadi kata firman Allah, orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi pertanyaan saya adalah, adakah kita the doer of the Lord? Apakah kita pelaku firman Allah? Atau hanya just only listener the words of the Lord? Hanya pendengar daripada firman Allah itu. Mereka disebut berbahagia karena mereka mendengar, taat, melakukan dalam hidup mereka. Mereka diberkati karena mereka mendengar dan melakukan dalam kehidupan mereka. Jadi ketika orang-orang mau diberkati oleh Tuhan, mereka tidak boleh terpisah daripada Tuhan. Abraham diberkati oleh Tuhan karena dia, kata firman Allah, melakukan kehendak Allah. Melakukan firman Allah. Jadi kalau orang-orang mau diberkati, lakukan firman Allah. Bukan, oh ini cocok sama saya, oh ini nggak cocok bagi saya. Oh ini baik sekali untuk saya, oh ini nggak baik bagi saya. Tidak. Makanya tadi saya lupa, ya, di bagian kedua itu ada kata, tidak saya kupas, bukankah firmanku seperti api. Api itu fungsinya membakar sampah-sampah dosa. Jadi kalau ada api yang tidak membuat kita bahagia itu, dibakar oleh Tuhan. Supaya apa? Sampah-sampah dosa itu lenyap. Lalu dia katakan membakar jerami-jerami kejahatan. Itu sebabnya kita perlu terus membaca. Supaya, Anda pernah enggak baca firman Allah itu nangis? Saya nggak tahu apakah kita pernah, tapi saya katakan, saya seringkali nangis ketika saya baca firman Allah. Apalagi kalau itu sampai menyentuh hati saya. Tapi terlebih ketika saya mengalami masalah yang berat. Ya. Itu mudah saya menangis di hadapan Allah ketika saya membaca firman Allah. Wow. Jadi, baca firman Allah. Nah, kemudian kata firman Allah juga, dia juga memurnikan hati yang jahat. Jadi kalau hati kita dipenuhi kejahatan, tidak akan mungkin bahagia. Dan kenapa ada palu? Firman itu seperti palu, seperti godam yang menghancurkan bukit batu, kata firman Allah. Banyak orang hatinya sudah membatu. Makanya dia harus dihantam oleh firman Allah. Pak! Dihantam dengan godam itu. Pak! Hati kebal bebal tebal perlu hantaman firman Allah. Supaya apa? Hancur menjadi lembut di hadapan Allah. Sehingga Tuhan ampuni aku yang keras hati ini. Aku sudah bersalah, aku sudah berdosa. Dulu saya nggak bisa mengaku dosa saya. Mana mungkin bisa mengaku dosa. Tapi ketika saya dilawati oleh Roh Kudus, nggak peduli puluhan ribu orang itu, nangis saja. Ibadah sudah selesai, masih nangis. Sampai udah di popok pundak saya itu. Bagaimana sudah orang saya nggak tahan.
Dari situlah arah saya berubah. Apakah langsung punah? Tidak. Terus proses berjalan. Sampai pada masa tua pun ini pun masih terus berjalan. Ya, dihantam. Supaya apa? Supaya lembut, halus. Ya itu tadi kelupaan. Saya pada sudah catat. Nah, jadi kata diberkati ini kata firman Allah, segala berkat akan datang dan menjadi bagian. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, di desa, dimanapun kita usaha, Tuhan mau. Tetapi ketika sedang proses Tuhan sedang datang kepadamu, katanya aku diberkati, tapi kok ini? Kok situasi gini, kok begitu apa? Tapi ingatlah, pemeliharaan Tuhan akan tetap. Mungkin tidak sebanyak waktu-waktu yang lalu, tapi pemeliharaan Tuhan itu sampai tiba pada saat di mana Tuhan akan memulihkan situasi dan kondisi kita. Tapi yang jelas proses akan tetap ada, sekalipun engkau orang yang diberkati. Tapi yang jelas ketika engkau diberkati oleh Tuhan, engkau mempunyai kekuatan yang supranatural dari Dia untuk melewati kehidupan ini sesulit apapun. Karena engkau orang yang diberkati, supaya kita tidak sampai mempermalukan nama Tuhan. Jadi, kalau engkau orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya lakukanlah. Jangan tidak dilakukan. Ya. Jadi segala berkat akan datang menjadi bagianmu. Dan jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh dan melakukan dalam hidupmu. Kalau Anda baca ayat yang ke-14, di sana dikatakan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Wow. Anda baca bisa dari ayat 15 sampai 46 atau lebih. Itu. Atau saya lebih baik bagus buka aja. Sampai 46, ya. Itu kata-kata kutuk. Kalau engkau tidak bertobat, sudah diberikan firman Allah sama kamu, kamu nggak mau mendengarkan, dikejar terus sampai ke dunia orang mati pun kau dikejar. Sampai engkau berada di tempat kekekalan itu nantinya, yaitu neraka itu. Kalau kau tidak bertobat. Ada seseorang mengatakan kepada saya, kalau orang sudah percaya kepada Yesus, dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai keselamatan sampai selama-lamanya. Sekalipun dia melakukan apa yang jahat. Tunggu dulu. Coba baca salah seorang dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga Allah. Ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian. Jelas. Jadi hindari guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadilah jemaat di Berea. Ketika disampaikan firman Allah, mereka meneliti apakah sesuai dengan firman apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Simon ini. Ini Pak Pendeta Simon pelihara jengkol. Kalau dia menyamar. Jadi iri, benci, percabulan. Kalau kita baca itu ada kira-kira 17 dosa. Yang kecil-kecil itu kok. Ya, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Sampai kepada pesta pora itu. Itu aja kalau kita lakukan.
Aduh, nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah kalau kita nggak sempat mengakuinya di hadapan Allah. Jadi jangan pikir semudah itu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak. Kita harus tetap berjalan dalam koridor. Sekalipun sudah diberkati, kita tetap berada dalam koridor. Nggak ada kesempatan untuk menyombongkan diri. Tidak ada kesempatan untuk meninggikan diri. Tidak ada kesempatan untuk mengambil kemuliaan dari Sang Pencipta kita. Sebagai orang yang diciptakan harusnya memberikan kemuliaan bagi Dia. Kita sudah diberkati. Dengan harta itu kita pakai untuk memuliakan Allah. Dengan apa yang Tuhan percayakan kita berikan untuk kemuliaan bagi Allah. Ada banyak orang tidak bisa melakukan itu. Belajarlah sekecil apapun yang Tuhan percayakan padamu. Bukan karena kita ketika menikmati masa-masa yang indah saja. Di kesulitan, apakah kita masih bisa melakukan sesuatu? Ada rumahmu, berikan dia orang-orang miskin itu untuk tinggal di situ. Ada kebunmu, nggak usah kau ambil hasilnya. Biarkan mereka yang ambil. Ada air keranmu, buka itu air keran bagi orang-orang yang tidak punya air keran itu. Apapun yang bisa. Ada intelektualmu, berikan pemikiran-pemikiran itu. Terkecuali orang itu sudah tidak lagi mau menerima. Nah, beda itu. Tapi kalau ada orang yang menerima, kasih dia dengan cuma-cuma. Itu kita sebagai orang yang percaya. Kita diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong. Makanya dikatakan orang-orang yang haus dan lapar akan firman Allah disebut orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Dan yang terakhir adalah yang ketiga. Jadi orang-orang yang lapar dan haus firman Allah adalah orang-orang yang dipuaskan oleh Allah. Salah seorang membaca firman Allah, Mazmur 103 ayat 5a. 5a ya. Mazmur 103 ayat 5a. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Coba teruskan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Iya, puji nama Tuhan. Ayat 107, Mazmur 107 ayat 9. Ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Iya. Sebagaimana firman Allah katakan yang tadi dikatakan oleh firman Allah dalam Matius 5 dikatakan di sana, hortas di sonde. Hortas di sonde. Itu hortas di sonde itu pertama katanya artinya adalah fit. Jadi kalau orang sudah lapar haus, dia akan diberi makan, diberi minum. Kita sebagai pemelihara ternak, kita punya ternak, kita berikan makan, bukan hanya makanan saja diberi. Lalu feel itu dikenyangkan sampai dia kenyang. Lalu dia juga satisfy, ya, sampai dia puas. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa dia akan melakukan hortasti sondenya, ya percayakan. Dan dengan jelas dari Mazmur tadi, sebab dipuaskan jiwa orang pun, tidak ada seorang pun, tidak ada agama apa pun, termasuk Kristen, tidak akan pernah bisa memuaskanmu. Agama apapun di muka bumi ini tidak akan ada yang bisa memuaskanmu. Yang memuaskan itu adalah Tuhan Yesus Kristus.
di dalam hati kita. Firman itu adalah Dia sendiri. Itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Dialah firman itu yang akan memuaskan kita. Itu sebabnya dikatakan kita ini orang-orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang dipuaskan, bukan hanya sekedar kata-kata. Berapa lama Anda menjadi orang percaya? Apakah Anda merasakan ini? Apakah Anda untuk mencari kepuasan Anda berjudi? Apakah untuk mencari kepuasan Anda menghisap ganja, menghisap rokok? Apakah jaga jiwamu Anda melakukan apa yang jahat? Tidak akan pernah bisa terpuaskan. Agama apapun, sekali lagi saya katakan, tidak akan ada yang bisa memuaskan. Kita semakin dekat pada firman Allah, semakin lembut hati kita. Tapi ada orang yang semakin dekat pada firman, semakin brutal kehidupannya. Karena terinspirasi peperangan, pertikaian, perselisihan. Kita nggak dibolehkan bertikai, berselisih, mengancam. Kalau engkau dianiaya, doakan. Itu firman Allah. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Wow. Oh, enggak mudah itu. Enggak mudah ya. Tapi Tuhan mau kita pula sonde. Tuhan mau kita melakukan itu. Memelihara firman Allah itu. Kita dengar, bukan kita abaikan, tapi kita lakukan. Kita lakukan dalam hidup ini. Memang tidak mudah, tetapi saya mau katakan kepada kita, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Lapar dan haus, tidak ada seorang pun yang bisa memuaskan Anda. Hanya Dia, hanya Yesus yang bisa memuaskan kehidupan Anda. Anda mau bahagia? Datang pada firman. Anda mau diberkati? Datang pada firman. Anda mau dipuaskan? Datang pada firman. Karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Doa dan harapan saya bagi kita semuanya, kita adalah orang-orang yang telah memateraikan diri kita untuk setia mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Karena kita tidak mau kehilangan kebahagiaan. Kita tidak mau kehilangan berkat Allah yang harusnya menjadi bagian kita. Kita tidak mau kehausan jiwa kita menjadi dahaga. Tidak bisa terpuaskan oleh dunia ini. Karena kehausan jiwa kita, kekosongan jiwa kita hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Agama tidak bisa, termasuk saya katakan agama Kristen tidak bisa memuaskan jiwa Anda. Tapi kalau Anda datang kepada Yesus Kristus, Dialah yang akan memuaskan. Dia yang akan memberkati Anda. Dia yang akan menolong Anda. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar the listener, pendengar, but the doer of the law, tetapi menjadi pelaku firman Allah. Itulah yang disebut oleh firman Allah. Pelaku itulah yang disebut oleh firman Allah. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang dipuaskan oleh Allah sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dunia sedang kehilangan kasih sayang dan kebahagiaan. Dunia sedang menawarkan semarak dunia yang semu, tapi Engkau menawarkan berkat yang luar biasa, yang sampai memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau saja yang memuaskan jiwa kami, tidak ada yang lain. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami. Firman-Mu membawa kami
kepada hal-hal yang baik dan indah. Terima kasih Bapa di surga. Materaikan firman bagi kami semua yang mendengar, maupun nantinya ketika kami lepaskan, menjadi berkat bagi orang-orang di mendengar melalui YouTube kami Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kepadamu. Kami menyampaikan dari hati, sampailah mereka firman-Mu ke hati. Firman Allah tidak akan pernah gagal untuk menyampaikan segala apa yang dikehendakinya bagi kami. Sehingga apa yang dikehendaki firman Allah pada saat ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang diberkati oleh Tuhan, yang bahagia di dalam Tuhan, yang dipuaskan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya rencanamu tidak akan pernah gagal, dan kami percaya itu. Dan Engkau menguatkan kami semuanya untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih bangsa dan negara kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau berkati pemerintahan saat ini, diberkati oleh Bapa di surga. Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan. Pemilu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami tetap berdoa bagi mereka yang ada dalam pemilihan presiden dan legislatif pada 14, dan kami dengar di bulan November pemilihan kepala daerah di mana saja pada tanggal 14 ini secara khusus kami berdoa Tuhan supaya mereka kami semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan sungguh-sungguh memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul mau memperhatikan kehidupan masyarakat di mana mereka ada. Dan terima kasih Bapa di surga, dilalukan dari pemimpin-pemimpin yang korup Bapa di surga, dari orang-orang yang tidak hidup menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan rakyat Indonesia sepakat sehati untuk membangun Indonesia bersama di dalam kejujuran, dalam kebenaran, sehingga kami tidak akan memilih orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga nantinya orang-orang yang ada di parlemen adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nantinya orang-orang yang memilih presiden adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Satunya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Semuanya, sehingga membangun bangsa ini menuju masyarakat adil dan menuju Indonesia yang maju. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami mau berdoa bagi yang sakit. Mari, Kau adalah Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau engkau mengalami sakit di mana, bagian mana saja, sakit apa saja, kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat tanganmu, taruh di tempat yang sakit satu, dan yang satu tangan kanan kepada Allah di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan yang ditaruh tempat yang sakit, dan lihat tangan juga yang menyerahkan kepada-Mu Bapa di surga. Saat ini kami di tempat ini berdoa bersama, kami berdoa segala sakit penyakit yang diderita oleh mereka dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar, dan oleh biru-biru menjadi sembuh, baik itu ginjal, baik itu jantung, koroner, baik itu sakit apa saja. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala dokter. Apalagi yang mereka sedang sakit kanker yang diponis tidak akan mungkin sembuh, dalam nama Yesus datang kepada mereka, apapun kanker yang mereka hadapi, punahkan kanker itu dan berikan mereka kekuatan daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Allah kami adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, omniscience, Allah yang maha tahu, dan omnipotent, Allah yang maha kuasa. Dan kekuasaan mampu menolong setiap kami Bapa di surga. Dan Kau mengetahui segala apa yang sedang kami pergumulan. Jawablah. Kau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Biarlah mereka datang kepadamu, dan Engkau memberikan kelegaan bagi mereka. Baik yang susah, yang sedang menggumuli kehidupan hari-hari ini, nafkah hidup mereka, apapun Tuhan, Engkau hadir kepada mereka, menolong mereka. Terpujilah Engkau anak-anak muda yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang berbahagia karena firman-Mu, karena kebenaran, orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak mencari kepuasan di luar sana, tapi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan yang bersempat hadir bersama-sama dengan kami, Kau berkati juga mereka. Semuanya diberkati. Yang di luar sana juga Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat akal budi yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.